Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Raudhatul Jannah SAG MPDI sebagai dosen pengampuh dalam mata kuliah English for Management. Kemudian teman-teman MPI 2A yang kami banggakan, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Repindo, yang kedua Nurul Fitri Rizki, yang ketiga Ika Safitriani, yang keempat Rizka Arianti. I will explain about leadership. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Leadership has been described as a process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task. For example, some understand a leader simply as somebody whom people follow or as somebody who guides and directs others, while others define leadership as organizing a group of people to achieve a common goal. Kepemimpinan itu telah digambarkan sebagai proses pengaruh sosial, di mana satu orang dapat memperoleh bantuan dan dukungan dari orang lain. Dalam apa? Dalam pencapaian tugas bersama. Misalnya, ada yang memahami seorang pemimpin itu hanya sebagai seorang yang diikuti orang, atau sebagai orang yang membimbing atau mengarahkan orang lain. Sedangkan orang lain mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai mengorganisir sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Itulah kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Kemudian materinya dilanjutkan oleh saudari Nurul Fitri Rizki. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Nurul Fitri Rizki, NIM 203200027. Saya akan melanjutkan teori dari saudara Repindo. Early Western history decide for the characteristics are the type of leader has been. Again, for came to this philosophical writing for Plato's Republic to virtual. The first have explored the question: what qualities distinguishing an individual as a leader and leading this without early organ of the information of leadership, and the assumption that leader is this, rather is the characteristics that characterize individual process. This ideal that leadership is based in individual attributes is known as the trait theory of leader. Awal sejarah Barat, pencarian untuk karakteristik atau sifat-sifat kepemimpinan telah berlangsung selama berabad-abad. Tulisan filosofis dari Republik Plato sampai kehidupan Plutarch telah menyelidiki pertanyaan apa kualitas yang membedakan seseorang sebagai pemimpin. Didasari pencairan ini adalah pengenalan awal pentingnya kepemimpinan dan asumsi bahwa kepemimpinan berakar pada karakteristik yang dimiliki individu-individu tertentu. Gagasan bahkan kepemimpinan didasarkan pada atribut individu dikenal sebagai teori sifat kepemimpinan.
Jadi, kesimpulan dari teori di atas adalah teori berikut adalah pencairan karakteris atau sifat-sifat kepemimpinan dan diselidiki oleh filosofis dari Republik Plato. Pencairan tersebut berisi tentang pentingnya kepemimpinan dan asumsi bahkan kepemimpinan berakar pada karakteris yang individu, dan kepemimpinan juga didasarkan pada atribut individu yang dikenal sebagai teori sifat. Saya Eka Safitriani akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Nur Fitri. The theory works explored arm length in arm number of work in the 19th century. Most notable are the works of Thomas Carlyle and Francis Galton, whose work have prompted the case of Wilson in He Was Arm Hero, which have 1841. Carlyle identified the talent, skill, and physical characteristic of men who rose to power. In Galton's Who a Cherry Genius 1819, his examined the leadership qualities in the families of powerful men. After showing the head number of eminent, their relative group of when moving from French degree to second degree relative, Galton concluded the leadership was in Heldens in other words, leader have bore not developed bore of the same notable words like Garrett in the support of notion the head leadership is ruder in characteristic of leadership. Beberapa karya pada abad ke-19 telah diteliti secara panjang lebar. Yang paling menonjol adalah tulisan Thomas Carlyle dan Francis Galton, yang hasil karyanya telah mendorong penelitian selama puluhan tahun. Dalam Kepribadian Pahlawannya 1841, Carlyle mengidentifikasi bakat, keterampilan, karakteristik fisik pria yang bangkit menjadi penguasa. Dalam kejeniusannya Keturunan Galton 1869, dia memeriksa kualitas kepemimpinan dalam keluarga orang-orang berkuasa. Setelah menunjukkan bahwa jumlah kerabat ketemukaan menurun ketika pindah dari tingkat pertama ke tingkat kedua kerabat. Galton menyimpulkan bahwa kepemimpinan diwarisi, dengan kata lain, para pemimpin lahir, tidak dikembangkan. Kedua karya penting ini memberikan bakat pada karakteristik kepemimpinan. Saya Rizka Arianti dengan NIM 203200035. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Eka Safitriani. Rise of Alternative Theories. In the late 1940s and early 1950s, however, a series of qualitative review of these studies, Egbert 1940, Stagdill 1948, Mann 1959, prompted researchers to take a drastically different view of the driving forces behind leadership. In reviewing the extant literature, Stagdill and Mann found that while some traits were common across a number of studies, the overall evidence suggested that persons who are leader in one situation might not necessarily be leader in other situation. Subsequently, leadership was no longer characterized as an enduring individual trait, as situational approaches
see alternative leadership theories below. Posited that individuals can be effective in certain situations, but not others. The focus then shifted away from tests of leader to an investigation of the leader behaviors that were effective. This approach dominated much of the leadership theory and research for the next few decades. Artinya, munculnya teori-teori alternatif. Namun pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an, serangkaian tinjauan secara kualitatif tentang studi ini, misalnya Bird 1940, Stockdale 1948, Mann 1959, mendorong para peneliti untuk memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap kekuatan pendorong di balik kepemimpinan. Sewaktu meninjau lektur yang masih ada, Stockdale dan Mann mendapati bahwa meskipun beberapa tabiat umum di sejumlah penelitian, bukti seluruhnya menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin dalam situasi yang berbeda mungkin belum tentu menjadi pemimpin dalam situasi lain. Kemudian, pemimpin tidak lagi dicirikan sebagai individu yang bertahan lama. Sebagai pendekatan situasional, lihat teori kepemimpinan alternatif di bawah ini. Mengemukakan bahwa individu dapat menjadi efektif dalam situasi tertentu, tetapi tidak pada orang lain. Fokusnya kemudian bergeser dari ciri-ciri pemimpin ke penyelidikan perilaku pemimpin yang efektif. Pendekatan ini mendominasi sebagian besar teori dan penelitian kepemimpinan selama beberapa dekade berikutnya. Intinya, yaitu bahwa seorang pemimpin dalam situasi yang berbeda mungkin belum tentu bisa menjadi pemimpin dalam situasi lain. Juga kepemimpinan tidak lagi dicirikan sebagai individu yang bertahan lama, namun individu yang menjadi efektif dalam situasi tertentu.